Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak sebagai penyedia alat berat, ya, kendaraan berat dan juga mesin-mesin berat yang dipakai untuk pekerjaan sehari-hari yang membutuhkan tenaga yang besar, ya, yang dimana kalau manusia memakai tenaganya sendiri itu tidak mampu, jadi perlu memakai mesin, ya. Dan perusahaan yang kita akan bahas pada kali ini adalah perusahaan yang menjadi penyedianya, ya, yakni adalah Kobex Indo Tractors Tbk dengan kode emiten KOBX atau COBX, ya, COBX. Mereka merupakan bergerak di bidang yang sama dengan UNTR dan juga Hexa, ya, yang sudah pernah kita bahas di channel ini. Dan COBX ini ya bisa dibilang cukup cuan ya dari ini, ya, karena sekarang perusahaan tambang itu lagi membutuhkan banyak kendaraan berat karena tambang itu memiliki banyak sumber komoditas yang dipakai oleh banyak perusahaan, ya, seperti batu bara yang juga sebentar lagi akan mulai pensiun, ya. Lalu ada lagi yang nikel, ini merupakan masa depan di mana dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan baterai. Lalu ada lagi timah dan juga emas, perak dan lain-lain tetap membutuhkan kendaraan berat untuk menggali dan lain-lainnya, ya. Dan Kopes ini menyediakannya, ya. Kita akan melihat tonggak sejarahnya dari tahun 2011 deh. Mereka di sini berpindah kantor, ya, lalu menerapkan ERP (Enterprise Resource Planning), ya. Lalu ada lagi tahun 2012 mereka menjadi distributor eksklusif di Indonesia untuk produk heavy truck dan SKB Ranking Tata Dewo, ya. Lalu mereka melakukan IPO tahun 2012. Lalu 2013 menjadi distributor eksklusif di Indonesia Dresta Co Ltd Polandia. Lalu mereka juga menjadi distributor eksklusif untuk PA Minsk Tractors Works for Our Range Belarus Farm Tractors, ya, untuk produk pertanian dan perkebunan. Ya, begitulah, ya, singkat banget sejarahnya, nggak terlalu lengkap. Dan sekarang kita akan melihat produk-produk daripada mereka, ya. Kita lihat di sini produk mereka ada yang kayak gini, ya. Ini untuk antar-antar logistik dan barang yang berat-berat. Anak perusahaannya yang satu ini didirikan tahun 2007, ya, Kobex Indo Equipment. Ini produk-produk mereka, truk baru yang mereknya Jung Heinrich. Lalu ini Amaze. Lalu ini juga Jung Heinrich juga Ranking, ya. Ini yang kayak lemarinya gitu untuk gudang. Lalu ada lagi Hako, ada Power Boss, Minuteman, ya, sangat futuristik. Ini untuk kebersihan kayak vacuum cleaner. Oke, lalu selanjutnya ada produk Marco Clean. Lalu ada lagi produk Ride Here, ya, Ride Height. Ini untuk solusi cerdas untuk pengembangan peralatan dok, pemuatan pintu, sistem penghalang, kipas HVLS, dan dinding tirai kain modular untuk gudang dan industri pabrik itulah, ya, teman-teman. Lalu ada pelayanan mereka, suku cadang asli, dan juga ada jasa dan kontrak pemeliharaan. Ya, ini adalah salah satu produk daripada Copex. Selanjutnya kita lanjut ke solusi sewa, ya. Misalnya kalau teman-teman tidak mampu beli atau terlalu mahal, nah ada solusi sewanya. Ya, tentu saja kalau misalnya ada uang lebih mending beli cash saja, ya, karena untuk jangka panjang itu pasti lebih murah. Kalau sewa itu pasti lebih mahal. Tapi kalau memang bisa dapat cuan dengan menyewa, ya tidak apa-apa, sewa aja. Karena kan kalau misalnya kita menyewa itu lebih fleksibel berganti inti bisnis, ya. Misalnya hari ini kita ingin membuka bisnis batu bara, tapi 5 tahun ke depan mau ganti misalnya jadi emas. Nah, itu kan lebih fleksibel, ya. Jadi ini solusi sewanya. Lalu selanjutnya ada produk penggali. Ini, ya, merek Doosan, ya. Lalu selanjutnya ada merek truck dump, ya, yang untuk mengantar kayak truk itu, merek Doosan juga. Lalu ada lagi pembuat roda, ya. Ini kalau merek Doosan juga, ya. Kendaraan berat. Lalu ada lagi pemutus hidrolik dari Doosan juga, forklift dari Doosan juga. Lalu ada lagi, ya, ini mereknya Terex, truck dump kaku. Lalu selanjutnya ada Fulton
untuk ke truk-truk ya, banyak sekali jenisnya. Lalu ada lagi merek Tata, ini merek kendaraan dari India, Tata ya. Lalu selanjutnya ada merek Jung Heinrich, merupakan pemimpin dunia dalam teknologi gudang truk angkat ya, dari Jerman, jadi tidak perlu diragukan lagi kualitas mesinnya. Lalu ada lagi Belarus, ini untuk apa, pertanian dan perkebunan ya. Lalu selanjutnya ada V Mariotti, ini juga forklift untuk mengantar barang-barang yang ada di gudang. Lalu ada lagi SKB yang terakhir, ini untuk kayak pintu metal gitu lah ya. Ya, begitulah sekilas tentang produk daripada COPX. Bagaimana sih keuangan mereka? Kalau berkaca dari saudaranya seperti UNTR dan Hexa pastinya bagus ya. Kita kan lihat sama-sama di RTI Bisnis. Dan beginilah fundamental daripada COPX. Kita lihat di sini, ya di tahun 2020 mereka rugi ya. Tapi tidak apa-apa, tahun ini mereka laba kembali. Dan sepertinya mereka nggak bagi dividen ya, sejak IPO tahun 2012 tidak pernah bagi dividen. Ini cukup menyedihkan sih. Kalau kita lihat dari UNTR sama Hexa saudaranya sering bagi dividen, tapi COPX ini kok jarang ya. Kita akan lihat fundamentalnya dulu. Di sisi operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice. Operatingnya sehat. Di sisi valuasi, PER-nya murah sih, 4,7. PBV-nya juga masih 1,12 kali dari nilai bukunya. Di sisi profitability-nya cukup tipis sih, operating profit margin 7%, lalu net profit margin 5% doang. Jadi cukup tipis ya. Mungkin karena itulah mereka nggak berani sering bagi-bagi dividen ya, untuk menjaga kasnya. Dan di sisi liquidity memang kasnya cukup tipis, bahkan quick rasionya sama current rasionya nggak sampai 100% ya, jadi harus hati-hati di sisi keuangannya ya. Memang harus dijaga sih, cashnya cuma 3% loh cash rasionya, bahkan current rasionya nggak sampai 100%. Jadi COPX ini memiliki keuangan yang kurang sehat ya, meskipun PR-nya cukup bagus. Jadi untuk COPX ini kalau untuk trading sih ya masih boleh lah ya, tergantung daripada sisi transaksi hariannya sih. Turnover-nya ada di atas 1 M sih. Jadi untuk trading dana kecil masih boleh teman-teman ya, karena perusahaan ini juga PR-nya juga masih bagus ya. Demikianlah tentang COPX yang bergerak di bidang kendaraan berat seperti UNTR dan Hexa. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.